Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Mazmur 86, sebuah doa yang ditulis oleh Daud ketika ia berada dalam kesesakan. Mazmur ini memperlihatkan hati seorang hamba Tuhan yang datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, kepercayaan, dan pengharapan. Mari kita membaca firman Tuhan. Mazmur 86 ayat 1-2. Doa minta tolong. Doa Daud. Sandengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Sahabat terkasih, Daud memulai doanya dengan kerendahan hati. Ia tidak datang kepada Tuhan dengan kesombongan. Ia datang dengan kesadaran bahwa dirinya lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Ketika Daud berkata, "Aku sengsara dan miskin," ia tidak hanya berbicara tentang kondisi materi, tetapi juga keadaan hati yang bergantung kepada Tuhan. Daud menyadari bahwa tanpa Tuhan ia tidak memiliki kekuatan. Ini adalah sikap yang sangat penting dalam kehidupan iman. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang menyadari bahwa ia membutuhkan Tuhan setiap hari. Mazmur 86 ayat 3-4. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sahabat terkasih, ayat ini menunjukkan kesetiaan Daud dalam berdoa. Ia berkata bahwa ia berseru kepada Tuhan sepanjang hari. Ini menggambarkan kehidupan doa yang terus-menerus. Daud tidak hanya datang kepada Tuhan ketika keadaan baik. Ia juga datang kepada Tuhan ketika hidup terasa berat. Selain itu, Daud juga berkata bahwa ia mengangkat jiwanya kepada Tuhan. Ini berarti ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Bukan hanya masalahnya, tetapi juga hatinya. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Sahabat terkasih, di tengah pergumulannya, Daud mengingat karakter Tuhan. Ia mengingat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan bukanlah pribadi yang kejam atau jauh dari manusia. Sebaliknya, Tuhan penuh dengan kasih setia. Ia juga suka mengampuni. Ini adalah dasar pengharapan bagi setiap orang percaya. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Allah yang penuh kasih dan belas kasihan. Mazmur 86 ayat 6-7. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Sahabat terkasih, Daud sangat jujur tentang situasi yang ia alami. Ia berkata bahwa ia berada dalam hari kesesakan. Kesesakan adalah masa ketika hidup terasa berat dan penuh tekanan. Namun, Daud tidak membiarkan kesesakan itu menjauhkan dirinya dari Tuhan. Sebaliknya, kesesakan justru membuatnya semakin mendekat kepada Tuhan. Ia berseru kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab. Ini menunjukkan iman yang kuat. Mazmur 86 ayat 8-10. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan.
dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Sahabat terkasih, Daud memuliakan Tuhan di tengah doanya. Ia mengakui bahwa tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Tuhan. Di zaman Daud, banyak bangsa menyembah berbagai dewa. Tetapi Daud menegaskan bahwa hanya Tuhan yang benar. Tuhan adalah Allah yang melakukan keajaiban. Ia adalah Allah yang berdaulat atas seluruh bangsa. Pengakuan ini memperlihatkan iman Daud yang teguh. Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Sahabat terkasih, di sini Daud tidak hanya meminta pertolongan. Ia juga meminta bimbingan Tuhan. Ia ingin hidup menurut jalan Tuhan. Ini menunjukkan kerinduan untuk hidup benar. Daud juga meminta agar hatinya dibulatkan untuk takut akan Tuhan. Artinya, ia ingin memiliki hati yang sepenuhnya setia kepada Tuhan. Mazmur 86 ayat 12-13. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Sahabat terkasih, Daud mengingat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa Tuhan telah menyelamatkan dirinya berkali-kali. Karena itu, ia berjanji akan memuliakan nama Tuhan. Ucapan syukur adalah respon yang alami dari orang yang menyadari kebaikan Tuhan. Semakin kita melihat karya Tuhan dalam hidup kita, semakin hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Mazmur 86 ayat 14-15. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Sahabat terkasih, di bagian ini kita melihat alasan mengapa Daud berdoa. Ia menghadapi orang-orang yang menentangnya. Ada orang-orang yang ingin mencelakakan dirinya. Namun, di tengah ancaman itu, Daud kembali mengingat Tuhan. Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan penuh kasih setia. Mengerti siapa Tuhan adalah kekuatan bagi orang percaya. Mazmur 86 ayat 16-17. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu, bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Sahabat terkasih, Mazmur ini ditutup dengan permohonan yang penuh harapan. Daud meminta Tuhan memberikan kekuatan. Ia tahu bahwa kekuatan manusia terbatas. Ia juga meminta tanda kebaikan Tuhan, bukan untuk kesombongan, tetapi agar orang melihat bahwa Tuhan benar-benar menolong umat-Nya. Di akhir ayat, Daud menyatakan keyakinannya, Tuhan menolong dan menghiburkan. Ini adalah pengakuan iman yang indah. Tuhan bukan hanya penolong, tetapi juga penghibur bagi umat-Nya. Sahabat terkasih, Mazmur 86 mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan doa. Kita belajar bahwa orang percaya boleh datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita boleh berseru kepada Tuhan dalam kesesakan,
kita boleh mempercayai bahwa Tuhan penuh kasih dan kesetiaan. Dan yang paling penting, kita belajar bahwa Tuhan adalah penolong dan penghibur bagi umat-Nya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan hari ini. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik, penuh kasih setia, dan selalu mendengar doa umat-Mu. Ketika kami berada dalam kesesakan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah penolong dan penghibur bagi setiap orang yang berseru kepadamu. Bapa, ajarlah kami untuk rendah hati di hadapan-Mu, seperti Daud yang datang kepadamu dengan ketulusan dan iman. Tuntunlah kami berjalan di jalan-Mu, supaya hidup kami berkenan kepadamu. Ketika kami menghadapi pergumulan hidup, kuatkan iman kami untuk tetap percaya bahwa Engkau bekerja dan memegang hidup kami. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, kita tidak pernah sendirian. Tuhan mendengar, menolong, dan menghiburkan setiap orang yang berseru kepadanya. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.